Turki apakah tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Kalau untuk kuliah gitu, untuk biaya kuliah, menurut saya lebih murah di Turki kalau kuliah ya. Tapi kalau misalnya biaya hidup mungkin masih di Turki masih mahal gitu. Kayak di sini tuh kan ya ngekos gitu. Kalau ngekos kan ya minimal tuh habis tuh 2 juta lebih gitu loh per bulan gitu untuk ngekos gitu loh. Bukan ngekos sih, biasanya di sini kan kita kayak nyewa apartemen gitu. Ya Iya, tergantung di kalau flat misalnya ya. rame-rame kan, kalau rame-rame kan ya bisa lah satu orang misalnya 500 lira sejuta gitu, urunan gitu. Jadi lebih Hmm. murah. Ya tapi tetap aja kalau misalnya untuk biaya hidup masih di Turki masih mahal. Soalnya kan uang Turki. How culture shock in Turkey for Indonesian? Oh, kalau di kalau di rumah-rumah orang Turki itu asal tahu aja nih, ada jadi di tempat mandinya itu ada karpet bedroomnya. Aneh kan? In, Terus i, gimana ya? Itu emang nggak basah ya karpetnya? ya sebenarnya dipisahin gitu loh. Jadi Hmm. si lantainya dikarpetin terus untuk masuk ke buat showernya itu jadi ada pembatasnya gitu loh. Oh, I see, I see. Mungkin karena di sana kan ada winter juga kan, itu bener-bener Hmm, ngaruh sih. Ngerasain winter iya di sana sih. tuh dingin banget lantainya. Mm-mm. Itu aja sih yang aneh. Terus apa paling makanan ya makanan kan makanan kita gitu kan makanan orang Asia sama orang sini beda gitu. Beda sangat gitu. Hmm, oke oke, Apa-apa mirip. coba bayangin apa-apa pakai yoghurt gitu loh. Kayak bayam gitu pakai yogurt gitu kan aneh gitu kan tapi bisa juga nggak maksudnya bukan masalah bagi saya gitu kalau makanan Iya, iya. yang penting bisa Tapi dimakan. yogurt Turki tuh beda gak sih? Maksudnya rasanya tuh bukan kayak yogurt Indonesia yang kayak cuman asam manis dan rasa-rasa buah gitu. Kalau di sini lebih asli yogurtnya lebih maksudnya real asem gitu Iya ya. real asem gitu. Tapi sehat terus sarapannya itu kayak gitulah sarapannya roti terus pakai sujuk atau salam salam kayak sosis Turki gitu lah kecil gitu yang bisa langsung dimakan habis itu telur telur rebus gitu habis itu roti ya selai udah gitu loh kalau kita Iya kan iya iya. nggak makan nasi kan belum makan kalau di kita. Oh iya betul. Itu orang Indonesia. Mm. Sama SMA hal apa yang menurut Mas berpengaruh sampai bisa diterima beasiswa di Turki? Kayak misalnya organisasi atau lomba-lomba. Oh mungkin ini hal-hal yang Hmm. berpengaruh diterimanya gitu. Sebenarnya menurut saya sih di sini juga sebenarnya kenalan gitu kenalan juga penting gitu kalau misalnya kita ikut sana ikut sini nggak ada kenalan itu ya bisa aja keterima gitu loh cuman di Turki ini sistemnya bereferensi gitulah reference kalau jadi dia minta kertas referensi gitu kalau misalnya kita punya kenalan contoh ketua perhimpunan misalnya eh, apa pelajar gitu loh di Turki gitu. Nah nanti dari situ kita bisa minta ke dianya ke orang Turki biasanya ke orang Turki ini ke ini tuh kayak kertas gitu kertas referensi dari dia gitu itu juga penting gitu loh. Tapi waktu itu juga saya kan nggak ya paling minta ya dari guru aja gitu bisa dari guru gitu loh ataupun guru saya kan memang orang Turki gitu loh dari kepala sekolah saya waktu itu bisa gitu. Nah mungkin dari situ itu penting gitu. Nah terus apa aja yang penting ya di wawancaranya gitu selain itu yang wawancaranya ya diploma juga penting diploma itu ijazah gitu nilai ijazah gitu apa kalau misalnya semakin besar semakin ya besar juga keterimanya gitu wawancara sih yang paling penting Iya betul. wawancara yang saya kayak tadi bilang gitu kita terus bisa membuat si penanya ini atau si orang yang wawancari kita ini terkagum-kagum lah ya kalau bisa jangan mereka jangan jangan biarkan mereka untuk bertanya gitu semakin kita membiarkan mereka untuk bertanya mereka tuh bakal nanya yang sulit-sulit gitu Nah itu jadi kita bener pelajarin banget. jadi tuju ya itu maksudnya kunci dari saya tuh saran dari saya nih untuk orang yang mewawancara gitu jadi sebelum mereka nanya yang sulit-sulit nah kan setiap eh, wawancara itu kan ada batas waktunya gitu kita bicara atau ngomong sebanyak mungkin sehingga si pewawancara ini nggak bisa mewawancara kita lagi gitu loh tapi nggak
nggak ngasal gitu loh, kita nggak ngomong asal-asalan gitu, tapi penuh gitu, dalam artian kita ngomong tuh ada ilmunya gitu, nggak nggak asal ngomong gitu. Iya, iya, benar. Mm-mm. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Mm-mm. Ya, tapi itu Betul, kuncinya betul. kita ngomong gitu ya, contoh kayak tujuan saya ke Turki gini gini gini, saya kedepannya akan gini 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 gitu kan, terus saya mau kayak gini gitu gitu, terus jangan lupa gitu salam gitu, adab juga penting gitu, nanya apa kabar juga gitu loh, penting gitu. Itu tuh hal ini sebenarnya, hal-hal yang kecil itu hal yang nggak berguna gitulah, cuma kayak gitu dong, tapi sebenarnya itu juga nambah value kita gitu. Betul, betul. Jadi kadang kita suka lupa kan sama hal-hal kecil gitu kayak sebatas salam, senyum itu tuh benar-benar hal-hal kecil tapi sebenarnya itu bisa berpengaruh besar nggak sih ke depannya. Mm-mm. Udah kalau udah daftar tapi saya lupa mencantumkan sertifikat, apa ada peluang untuk lolos? Mungkin Nah, sertifikat itu menentukan kelulusan atau tidak, mungkin ya lolos atau enggak gitu. sebenarnya itu ada yang sertifikat tuh penting gitu, cuman nggak terlalu penting banget gitu loh. Ya ada orang yang full kayak naruh sertifikat gitu loh, ataupun upload sertifikatnya semua, tapi pas di wawancara gitu loh, dia nggak bisa apa-apa gitu loh, kan itu percuma aja, sama aja gitu. Iya, betul, betul. Ada pesan khusus sih buat teman-teman di sini yang mungkin lagi berjuang pengen dapat beasiswa di Turki atau yang mungkin yang masih penasaran gitu. Ada pesan khusus nggak sih buat teman-teman di sini? Jadi buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa gitu loh, jangan pantang menyerah gitu. Kalau misalnya gagal sekali, masih ada tahun depan yang lagi gitu. Dan beasiswa itu bukan hanya dari satu jalur aja gitu loh. Banyak kok gitu loh jalur yang lain gitu loh. Rezeki mah kan nggak kemana gitu. Dan rezeki itu Tuh. atau usaha itu gak akan membohongi hasil gitu. Yang paling penting kitanya itu harus berusaha bersungguh-sungguh, dan ya itu, ketika misalnya udah dites gitu loh, kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita tuh benar-benar pengen ke Turki, pengen dapat gitu. Kan nggak mungkin juga gitu loh, nggak mungkin kan orang kayak gini udah wawancara terus males-malesan gitu jawabnya gitu loh, terus kalau misalnya ditanya gitu gitu kan, nggak mungkin orang kayak gitu dapat gitu secara logika juga gitu. Iya, iya. Ya itu sih menurut saya sih, ya harus sungguh-sungguh lah gitu loh dalam melakukan segala hal gitu, bukan hanya dapat beasiswa aja gitu. Oke, mantap. Jadi intinya adalah berani mencoba dulu, pantang menyerah Mm-mm. dan buktikan kalau kita tuh sungguh-sungguh mau dapat hal itu gitu. Karena Iya, iya. kita juga nggak pernah tahu kita bakal ke depannya kayak gimana kalau kita nggak pernah nyoba gitu. Mm-mm. Bener. Dan kalau Mungkin misalnya nggak keterima, ya masih ada tahun depan coba lagi gitu loh. Bukan betul, berarti betul. kita gak keterima, oh saat itu kita gak bakal dapet, udah gitu atau tamat riwayat kita, enggak gitu, masih ada lagi gitu, masih banyak jalan-jalan yang lain gitu yang kita belum lihat gitu, atau kita belum dapat gitu. Betul, rezeki nggak akan ketukar. Tenang, teman-teman. Mm-mm. Semangat, pokoknya kita harus semangat terus. Buktiin kalau kita tuh bisa gitu ke depannya. Jangan pantang menyerah, oke? Okay? Iya. Wow, udah gak kerasa nih. Mar, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga, maksudnya bermakna dan berharga mungkin ya.